Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang untuk kita semuanya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Kabid Partanah Datar selaku narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini walaupun melalui ruangan Zoom. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan karena berkat rahmatnya, kita bisa bersama-sama hadir via virtual hari ini dalam acara wawancara sebagai proyekan UAS dalam mata kuliah kelembagaan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Niswatul Arifah, Putri Tama Ardina, dan Rahma Kartika Osyana. Wawancara ini mengangkat tema kolaborasi di Sparpora Tanah Datar dan UDA Uni dalam berbagai event yang ada di Tanah Datar. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung, perkenalan diri dan kata sambutan dari Bapak Kabid Partanah Datar, pemutaran video, sesi tanya jawab, dan penutup. Mungkin baiklah langsung saja kita sambut Bapak Kabid Partanah Datar untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan kata sambutannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, perkenalkan, saya Efrison. Sekarang ini diamanahkan menjadi Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda Kabupaten Tanah Datar. Nah, selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf. Kita zoomnya di atas kendaraan karena juga ada kegiatan lapangan. Jadi sekali lagi mohon maaf. Adik-adik semua, kami perkenalkan, Kabupaten Tanah Datar salah satu daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat. Karena di Tanah Datar memiliki banyak objek wisata, wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata kuliner. Kita telah mendatanya di Tanah Datar lebih kurang terdapat 190 buah objek wisata yang tersebar di 14 kecamatan. Dari 194 tersebut, kita telah menetapkan top 10 destinasi. Top 10 itu diantaranya adalah Istana Basa Pagoriung, sudah menjadi ikonnya Sumatera Barat. Yang kedua, ada Nagari Tuo Pariangan. Menurut orang Amerika yang bilang, majalah Travel Budget, salah satu desa terindah di dunia. Itu bisa di-search di Google, desa terindah di dunia. Nanti akan keluar Nagari Pariangan. Selain itu, kita juga punya Danau Singkara, punya Lembah Anai, dan juga punya Pandai Sike yang juga diakui keberadaannya sebagai salah satu penghasil UMKM. Dulu pada tahun 1900-an, pada uang 5.000 ditampilkan orang sedang menenun. Itu salah satu apresiasi dari pemerintah akan UMKM tenunan Pandai Sike. Dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kan dengan dikembangkannya pariwisata, seluruh multiplier efek akan bergerak seperti bidang pertanian, UMKM, dan akan banyak lapangan kerja yang terbuka. Kebijakan lain dari Bapak Bupati Tanah Datar adalah menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten event. Jadi diharapkan setiap desa atau nagari di Tanah Datar mempunyai event wisata yang layak dan bisa disaksikan wisatawan. Untuk tahun 2022 sudah ada 14 nagari atau desa yang melaksanakan event wisata. Dan pada tahun 2023 direncanakan ada 25 desa yang melaksanakan event wisata. Salah satu event wisata tersebut kita melibatkan Pok Darwis dan UDA Uni. UDA Uni ini adalah duta wisatanya Kabupaten Tanah Datar. Mereka lah yang kita harapkan akan mempromosikan pariwisatanya Kabupaten Tanah Datar. Dan kami juga mengharapkan dukungan dari adik-adik dari UGM untuk berperan serta dalam memajukan dan mengembangkan pariwisata. Ya, demikian, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kabid Partanah Datar untuk kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemutaran video promosi. Dipersilahkan.
Minangkabau menjadi salah satu peradaban tertua di Nusantara dengan keindahan alam dan hasanah budaya yang memukau. Cerita yang bermulai dari lereng Gunung Merapi, Kabupaten Tanah Datar, kini gaung indahnya terdengar di berbagai negara. Jangan lewatkan Insight Indonesia, Gaung Rancak Nagari Minangkabau, Sabtu 10 Desember jam 9.10 pagi di CNN Indonesia. Baiklah, selanjutnya acara yang paling kita nanti-nantikan yaitunya masuk ke dalam sesi tanya jawab bersama Bapak Kabid Partanah Datar. Sesi ini akan saya serahkan kepada moderator kita yang paling handal di dalam bidangnya, yaitu Putri Tama Ardina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Niswatul Arifah. Jadi selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai kolaborasi UDA Uni Tanah Datar dalam berbagai event pariwisata yang ada di Tanah Datar. Nah, kebetulan Bapak Kabid Pars sendiri tadi sudah menyinggung banyak sekali program dan event yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Tanah Datar yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama sendiri itu mengenai kolaborasi dengan UDA Uni itu sendiri, Bapak. Biasanya UDA Uni sendiri itu di dalam event itu nanti akan berperan sebagai apa dan biasanya akan muncul di event-event apa saja yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jadi setiap ada event wisata, kita selalu melibatkan UDA Uni. Yang terakhir pada pelaksanaan Festival Pesona Minangkabau tahun 2022, tanggal 17 sampai 20 November kemarin, kita melibatkan UDA Uni. Kita jadikan UDA Uni LO-nya event. Jadi kita ada beberapa buah kegiatan. Jadi seluruh kegiatan tersebut UDA Uni terlibat. Mulai dalam penyambutan, untuk menghandle kegiatan, masuk dalam MC juga dari UDA Uni. Jadi memang kita sangat terbantu dengan adanya UDA Uni ini dalam menyukseskan dan mengembangkan pariwisatanya Kabupaten Tanah Datar. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya mungkin kita ada kembali ke awal begitu nih Pak. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya UDA Uni merupakan salah satu ujung tombak pariwisata yang diharapkan dapat mempromosikan nih kemajuan pariwisata yang ada di Tanah Datar. Nah, kira-kira kalau dari pemilihan UDA Uni itu sendiri, siapa saja sih pihak yang berkolaborasi dalam ajang pemilihan tersebut yang katanya dilaksanakan setiap tahunnya begitu Pak? Dan kemudian apa sih kira-kira kriteria yang harus dipenuhi oleh pemuda-pemudi yang ada di Tanah Datar agar bisa menjadi seorang promotor dalam bidang pariwisata? Oke, jadi setiap tahun kita memang melaksanakan pemilihan UDA Uni. Jadi pesertanya adalah dari siswa SLTA dari perguruan tinggi. Jadi untuk pelaksanaannya itu langsung dilakukan oleh Ikatan UDA Uni Tanah Datar. Jadi mereka menjaring dari sekolah-sekolah tentang untuk keikutannya. Jadi alhamdulillah setiap tahun ada yang ikut, cukup banyak peminatnya, rata-rata sampai 100 orang dari anak SMA sama yang kuliah mau ikut. Biasanya setelah kita jaring, kita juga ikutkan untuk pemilihan UDA Uni tingkat provinsi. Jadi nanti ada tahapnya UDA Uni tingkat Kabupaten Tanah Datar. Setelah pemenang yang terbaik, kita ikutkan untuk pemilihan UDA Uni tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah pemilihannya dilaksanakan awal November kemarin juga. UDA Uni Tanah Datar keluar sebagai UDA Uni terbaik 1 tingkat Sumatera Barat. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Oh, berarti sudah sangat ini ya Pak, sangat kompetitif juga nih untuk seleksinya dari mulai tingkat kabupaten sampai dengan dipilih tingkat provinsi dan juga kita ucapkan selamat, turut bangga juga pada UDA Uni Tanah Datar yang telah menjadi UDA Uni terbaik nih di Sumatera Barat. Baik, selanjutnya itu untuk programnya sendiri tadi sudah dibahas bahwa Tanah Datar memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang dapat dikembangkan ataupun yang sudah dikembangkan dan menjadi
salah satu destinasi pilihan bertaraf internasional begitu nih Pak. Nah, untuk ininya sendiri, apakah ada contoh event yang sudah dilakukan yang melibatkan beberapa destinasi di situ, Pak? Misalnya ada event ini, kemudian yang ada di situ berkolaborasi antara destinasi ini dengan UDA Uni maupun sebaliknya, seperti itu, Pak. Ya, seperti event Festival Pesona Minangkabau tadi, itu memang kita libatkan langsung UDA Uni di event tersebut yang dilaksanakan tanggal 17-20. Memang UDA Uni berperan langsung, mereka menghandle seluruh kegiatannya, dan kita juga sangat terbantu dengan adanya UDA Uni. Dan alhamdulillah kolaborasinya dapat dilihat dengan keberhasilan kita melaksanakan event. Dan alhamdulillah event tersebut berhasil berkat kolaborasi dengan UDA Uni. Baik, Pak. Kemudian mungkin menindaklanjuti dari yang ini, tadi kan kita ada kolaborasi dengan UDA Uni, dengan Pokdarwis, kemudian juga ada dengan destinasi wisata. Nah, apakah ada pihak lain nih Pak yang dilibatkan dalam pelaksanaan event-event pariwisata tersebut? Nah ya, untuk suksesnya pariwisata ada istilahnya pentahelik. Jadi tidak dinas saja, tidak UDA Uni aja. Ada pentahelik. Yang pentahelik itu pertama adalah dari pemerintah sendiri, yang kedua dari swasta, dari komunitas. Komunitas itu termasuk UDA Uni. Ada juga dari media itu seperti wartawan. Nah, juga ada dari bisnis. Jadi itu istilahnya yang mengembangkan pariwisata itu adalah pentahelik. Nah, pentahelik ini UDA Uni termasuk di komunitas. Jadi kalau pemerintah saja tanpa didukung yang pentahelik, pariwisata kita akan lambat berkembangnya. Ya. Benar sekali Bapak. Jadi membutuhkan banyak kolaborasi untuk bertujuan untuk memajukan dari event itu sendiri ya Pak, menyukseskan. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir ini Pak. Apa sih harapan Bapak buat UDA Uni sendiri dalam memajukan pariwisata dan sebagai promotor di tanah datar? Ya, alhamdulillah seperti saya katakan tadi, UDA Uni ini banyak sekali manfaatnya dalam mengembangkan pariwisata. Kita berharap UDA Uni ini selalu mengasah kemampuan, menambah pengetahuannya tentang potensi pariwisata yang ada, tentang budaya Minangkabau. Sebabnya UDA Uni adalah corongnya pemerintah dalam rangka mempromosikan pariwisata. Jadi memang dari mereka itu yang kita harapkan untuk selalu menggali kearifan lokal, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanah Datar untuk dipromosikan ke masyarakat atau wisata lainnya. Kita juga ada kriteria dalam rangka pemilihan UDA Uni ini. Yang pertama itu mereka harus mengetahui tentang adat dan budaya Minangkabau. Yang kedua, mereka harus bisa membaca Al-Quran, harus mengerti tentang agama Islam. Dasar-dasar agama itu penting sekali. Karena sesuai dengan filosofi orang Minang itu adalah adat bahasa syarak bahasa kitabullah. Yang ketiga, mereka harus mengetahui tentang pariwisata. Mereka harus mempunyai attitude yang baik. Dalam pariwisata itu dikenal dengan sabta pesona. Jadi salah satunya harus banyak senyum, sopan. Ya. Baik Bapak, berarti sesuai dengan filosofi hidup dari masyarakat Minangkabau itu sendiri nih Pak. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, satu lagi gitu. Nah tadi kan mengenai destinasi-destinasi yang ada di Sumatera Barat yang mempunyai potensi yang sangat baik untuk dikembangkan itu kan ada event-eventnya Bapak. Nah itu bagaimana sih destinasi tersebut bisa masuk ke dalam event-event yang ada di kalender pariwisata Tanah Datar? Apakah mereka akan mengajukan diri ataupun memang sudah ada skema rancangan untuk ada event-event tersebut begitu Pak? Ya, jadi kita kan telah mencanangkan program unggulan satu nagari satu event. Jadi di setiap destinasi itu diharapkan ada event wisata. Jadi orang yang datang ke objek wisata tersebut di samping menyaksikan keindahan, potensi kuliner dan lain-lain, juga ada event wisata yang mereka gelar. Jadi akan ada banyak manfaat wisatawan datang ke objek. Di samping melihat pemandangan, juga ada melihat event wisata kearifan lokal yang telah dilaksanakan. Untuk itu kita setiap tahun telah menyusun kalender event. Jadi di setiap destinasi itu kita harapkan ada event wisata.
yang akan disaksikan wisatawan. Baik Ya. Bapak, berarti memang sudah direncanakan dari awal gitu Pak. Baik, mungkin segitu dulu untuk sesi tanya jawab kita hari ini pada Bapak Erifson selaku Kabid Pariwisata Dinas Tanah Datar. Mungkin untuk kegiatan penutup dan selanjutnya akan saya serahkan kembali ke Saudara Niswatul Arifah. Kepada Saudara Niswatul dipersilahkan. Jam 10. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Mbak Putri Tama dan Bapak Kabid Pertanah Datar. Sekian ya teman-teman sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita semua tentunya. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir via Zoom dalam acara wawancara kali ini. Salam pariwisata wonderful Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin untuk memulai sesi pada kali ini ya, Kak. Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk semuanya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Uni Berbakat Tanah Datar selaku narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini di ruang Zoom. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan karena berkat rahmatnya kita bisa bersama-sama hadir via virtual hari ini dalam acara wawancara sebagai proyekan UAS dalam mata kuliah kelembagaan mengusung tema kolaborasi Disparpora Tanah Datar dan UDA Uni dalam berbagai event pariwisata yang ada di Tanah Datar tentunya. Nah, adapun rangkaian acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung, perkenalan diri dari Kak Putih, selanjutnya ada sesi tanya jawab dan penutup. Nah, baiklah, langsung saja kita sambut Uni Putih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat Mungkin siang. perkenalan singkat aja kali ya. Nama aku Putih Salsabila Zahra. Kalian semua bisa manggil aku Putih. Aku merupakan Uni Berbakat Kabupaten Tanah Datar tahun 2022. Mungkin sekian perkenalannya. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Uni Putih. Acara selanjutnya, acara yang paling kita nanti-nantikan, yaitunya sesi tanya jawab. Nah, kemarin nih, kita sudah tanya jawab bersama Bapak Kabid Partanah Datar. Nah, hari ini karena kesenggangan waktu antara Uni dan Bapak Kabid Par tidak pas, jadi hari ini kita akan berdiskusi di sesi tanya jawab ini bersama dengan Uni Putih. Nah, sesi ini saya akan serahkan kepada moderator kita, Rahma Kartika Oceana, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Iva. Oke, selamat siang untuk Uni Putih. Selamat Oke, siang. sudah siap belum untuk menjawab pertanyaan dari kita nih untuk siang hari ini? Oke, mungkin kita langsung aja ya, Kak, ya, untuk pertanyaan pertama nih. Nah, yang kita ketahui ini, UDA Uni ini merupakan ajang bagi pemuda dan pemudi di Tanah Datar untuk mengekspresikan atau berpartisipasi langsung di pariwisata daerah. Nah, untuk kriteria untuk menjadi UDA Uni, kira-kira apa saja nih, Kak, yang harus dipenuhi oleh pemuda dan pemudi di Sumatera Barat atau Tanah Datar? Baik, terima kasih Rahma pertanyaannya. Mungkin pertama syaratnya tidak menutup kemungkinan syaratnya itu good looking ya, karena UDA dan UNI ini nantinya ke depannya akan menjadi representatif bagi Kabupaten Tanah Datar, khususnya Dinas Pariwisata, untuk mengenalkan destinasi-destinasi wisata serta menyokong event-event yang telah diadakan oleh Dinas Kabupaten Tanah Datar sendiri. Yang pertama itu, lalu komunikasinya bagus, lalu ada ukuran tinggi badan,
Kalau untuk UDA itu minimal 165, kalau untuk Uni itu minimalnya 160 ya. Lalu kalau untuk Uni harus berjilbab, dan UDA Uni harus beragama Islam. Seperti itu. Nah, untuk kriteria sendiri itu untuk pengetahuan adat apa ada spesifikasi khusus bagi calon UDA Uni atau seperti apa ya, Kak? Hmm, untuk kebudayaan tentu ya, kayak itu tuh hal pasti karena di saat audisi pun kami diuji yang pertama itu tentang pengetahuan kepariwisataan, terutama untuk Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua itu ada public speaking. Yang ketiga ada etika dan kepribadian. Yang keempat ada pengetahuan umum. Yang terakhir ada adat dan budaya. Jadi adat dan budaya ini memang merupakan basic bagi kami UDA dan Uni agar mengetahui adat dan budaya dari Minangkabau itu sendiri. Jadi dengan hal tersebut kami memiliki knowledge untuk dapat memperkenalkan pariwisata kami dan dengan adat dan budaya yang kami miliki. Nah, jadi untuk pengetahuan adat sendiri itu kan apakah ada pelatihan khusus atau kita mencari tahu sendiri sebelum audisi atau seperti apa, Kak? Nah, jadi kalau untuk sebelum audisi memang cari sendiri ya. Jadi setelah itu, setelah terpilih menjadi 20 besar grand finalis, kami dibekali materi seperti pariwisata, adat dan kebudayaan, public speaking, etika dan kepribadian juga. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan kedua nih. Nah, setelah UDA Uni ini memenuhi kriteria melakukan audisi, karantina dan sebagainya. Nah, apa sih tanggung jawab dari UDA Uni ini dan apa saja tanggung jawab atau tugas yang diembankan kepada UDA Uni yang terpilih? Baik, jadi UDA Uni ini tentunya kembali ke awal, kami merupakan representasi dari Kabupaten Tanah Datar, khususnya Dinas Pariwisata, untuk mempromosikan destinasi wisata, adat, dan budaya dari Kabupaten Tanah Datar sendiri. Jadi itu tugas utama dari UDA Uni sendiri. Nah, setelah itu kami juga akan membantu penyelenggaraan event-event yang telah dirancang oleh Dinas Pariwisata sendiri, seperti ada event Pesona Minangkabau di November kemarin, itu IO-nya ada beberapa dari UDA Uni, dan setiap event atau ada destinasi yang diselenggarakan setiap daerah, UDA Uni akan ikut terjun langsung ke destinasi tersebut untuk bisa jadi seperti pagar ayu atau membuka acara tersebut. Oke, berarti di hari H acaranya kayak UDA Uni memiliki peran sebagai mungkin pagar ayu atau LO acara. Nah, kemudian kemarin kita juga dapat informasi dari Bapak Kabid Par, katanya itu UDA Uni ini juga terlibat langsung seperti MC atau penyelenggaraannya. Nah, untuk mempromosikan event sendiri nih, kan di Tanah Datar juga udah banyak event pariwisata. Nah, tugas UDA Uni ini dalam mempromosikan event-event tersebut agar dikenal orang itu seperti apa ya, Kak? Misalkan mungkin melalui sosial media atau melakukan ada talent video YouTube dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk hal tersebut, pastinya memang media sosial ini sangat bisa menjangkau massa yang banyak. Jadi kami memanfaatkan hal tersebut dari Instagram kami masing-masing serta Instagram official UDA Uni Tanah Datar untuk mempromosikan acara apa sih yang lagi diselenggarakan di Tanah Datar. Seperti itu biasanya. Apakah ada pelatihan khusus ya, Kak? Misalkan ada pelatihan untuk UDA Uni ini menjadi kreator untuk representasi event-event budaya di Sumatera Barat atau di Tanah Datar? Mungkin untuk pelatihan belum ada ya, tapi waktu kegiatan karantina dibentuk beberapa tim, lalu kami membuat konten terkait destinasi-destinasi wisata yang hidden gem lah istilahnya,
Jadi hal tersebut bisa tampak ke permukaan. Nah, jadi mungkin ada basic-basic buat bikin konten, tapi tidak ada pelatihannya. Oh iya, baik. Nah, kan udah Uni dilibatkan nih dalam berbagai event pariwisata di Tanah Datar. Nah, apakah ada komisi yang diberikan kepada udah Uni yang terlibat dalam event tersebut? Untuk komisi, sampai sekarang alhamdulillah Dinas Pariwisata sangat mendukung kegiatan dan kami alhamdulillah juga diberi komisi setiap kali adanya dinas, UDA dan UNI. Nah, terus dalam setiap event ini kan banyak banget nih Kak udah Uni yang terlibat. Nah, terus apakah udah Uni yang dilibatkan ini harus ada spesifikasi khusus berdasarkan tingkatan gelar atau berdasarkan kesediaan aja atau gimana Kak itu pembagian perannya gitu keterlibatan mereka dalam event tersebut? Untuk keterlibatan event, kami sendiri udah Uni karena latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang masih di tingkat SMA, ada yang kuliah, ada yang sudah tamat, sudah wisuda. Jadi untuk kehadiran di event tersebut, mungkin udah Uni yang memiliki waktu, jadi itu yang akan diterjunkan ke lapangan. Oh, jadi bukan yang misal nih ada tingkatan gelarnya yang lebih tinggi itu mungkin jobnya lebih banyak, bukan seperti itu ya Kak. Berarti Bukan, siapa bukan. yang sedia di saat event tersebut gitu ya. Iya. Oke. Nah, em, nah apa sih Kak tantangan yang dihadapi selama menjadi udah Uni atau apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh udah Uni Tanah Datar ini dalam mempromosikan wisata atau sebagai duta wisata di Kabupaten Tanah Datar? Mungkin untuk tantangannya, karena saya juga baru bergabung di bulan Juli, mungkin sampai sekarang belum ada tantangan yang begitu gimana lah yang bakal menghambat proses kami untuk mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Tanah Datar sendiri. Bagi saya belum ada sih ya. Berarti semua pihak itu sudah kooperatif gitu ya Kak untuk mendukung Ya. pariwisata di Tanah Datar. Nah, untuk Ya. maksudnya tuh untuk mengembangkan pariwisata di Tanah Datar nih Kak, biasanya udah Uni ini dipanggil oleh dinas atau ada dari beberapa destinasi yang ingin bekerja sama dengan udah Uni atau hanya dari event-event yang dilaksanakan dinas saja? Jadi untuk berdinas, udah Uni ini dipanggil langsung oleh pihak dinas pariwisata. Jadi ketika ada event atau ada acara-acara kegiatan pariwisata, olahraga, pemuda, itu udah Uni akan diterjunkan oleh pihak dinas Parpora sendiri. Lalu juga ada misalkan seperti event bulan Oktober kemarin di Padang, itu namanya Sumbar Malaga. Nah, itu pihak udah Uni sendiri diminta langsung oleh Ibu Bupati Tanah Datar untuk dinas dapat menghadiri Minang Malaga tersebut. Nah, untuk pelatihan udah Uni atau untuk pelaksanaan ajang udah Uni ini biasanya itu pihak yang terlibat siapa aja ya Kak? Maksudnya itu siapa aja yang menaungi udah Uni ini gitu, yang melatih mereka, memberikan tugas kepada mereka gitu. Siapa yang berkomunikasi langsung dengan pihak udah Uni untuk apa namanya penyelenggaraan event-event atau untuk pembagian tugas udah Uni tersebut? Jadi kan udah Uni ini memang sudah dari lama dan juga terbentuk suatu ikatan udah Uni Kabupaten Tanah Datar. Jadi di ikatan ini sudah ada ketua, wakil ketua. Jadi pihak dinas sendiri untuk pembagian tugas dan lain sebagainya akan disampaikan kepada ketua ikatan. Lalu ketua ikatan akan memberitahukan kepada anggota-anggota. Jadi siapa yang berkenan hadir, siapa yang bisa ikut langsung, itu akan terlihat di grup tersebut.
Oh, berarti tidak menutup kemungkinan ya Kak, misalnya udah Uni angkatan sebelumnya itu terlibat langsung di misal event pariwisata tahun 2023 atau event-event berikutnya. Berarti tidak menutup kemungkinan ya gitu ya Kak. Bebas untuk setiap Hmm, angkatan. Iya, tapi karena sekarang baru terpilih untuk Uda Uni Duta Wisata tahun 2022, jadi yang diutamakan itu Uda Uni tahun 2022. Jadi kalau mereka tidak bisa terjun langsung, maka mungkin ada beberapa senior yang bisa turun langsung untuk dinas. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Apa harapan Kakak sebagai salah satu bagian dari Ikatan Uda Uni Tanah Datar? Bagaimana harapannya untuk pariwisata di Tanah Datar ke depannya dan apa harapannya untuk peran Uda Uni ini? Mungkin yang pertama untuk harapan saya untuk pariwisata di Kabupaten Tanah Datar agar pengelolaan destinasi wisatanya itu lebih jelas lagi, lebih baik lagi, lebih gimana ya, alurnya itu lebih jelas gitu. Jadi uh, para peminat pariwisata ini pasti akan lebih senang datang ke Kabupaten Tanah Datar sendiri. Dan harapan saya untuk Uda Uni dalam mempromosikan destinasi wisata di Tanah Datar mungkin uh, berkontribusi lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih dapat menjangkau lebih banyak masa lagi. Mungkin itu. Oke, terima kasih untuk Kak Putin sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Semoga kedepannya sesuai harapan Kak Putin untuk Uda Uni Tanah Datar kedepannya bisa optimal lagi dalam pengerjaan tugas mereka atau mengemban peran mereka sebagai duta wisata Kabupaten Tanah Datar. Baik, sekian sesi tanya jawab pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Oke, sangat menarik sekali ya teman-teman sesi tanya jawab kita dalam wawancara yang bertemakan kolaborasi Disparpora Tanah Datar dan Uda Uni dalam berbagai event pariwisata di Tanah Datar ini. Baik di sesi satu kemarin bersama Bapak Kabid Tanah Datar maupun di sesi kedua kali ini dengan Uni Putih, Uni Berbakat Tanah Datar. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan waktu yang pas tentunya. Terima kasih semuanya, majulah Tanah Datar, majulah Sumbar, salam pariwisata wonderful Indonesia.